Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita akan membahas tentang Imam Ahmad bin Hanbal ketika di dalam penjara. Sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga sekali, di mana ternyata mentornya Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang penjahat kelas berat, seorang perampok yang luar biasa kejamnya. Dikatakan bahwa ketika Imam Ahmad bin Hanbal membaca doa setiap selesai sholat, Imam Ahmad selalu berdoa, Allahu yarham Abul Haisam. Doa itu selalu diulang-ulang terus sampai anaknya heran lalu bertanya, wahai ayah, siapakah itu Abul Haisam? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Abul Haisam itu adalah orang yang telah menyemangati aku ketika aku berada di dalam penjara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu menolak untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akibat kegigihannya itulah Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara oleh Khalifah Al-Ma'mun yang pada saat itu menganut paham bahwa Al-Quran adalah makhluk. Suatu ketika pada masa Khalifah berikutnya, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim, maka Imam Ahmad bin Hanbal disidang dan dia dipukuli, dicambuk. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa apabila cambuk itu dilakukan kepada hewan, maka hewan itu akan hancur. Maka Imam Ahmad dicambuk, dipukul, dipermalukan. Kemudian badannya penuh dengan luka-luka akibat cambukan tersebut. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal karena kokoh tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya tetap di penjara dan dijebloskan kembali ke dalam penjara. Ketika dijebloskan ke dalam penjara itu, Imam Ahmad bin Hanbal satu sel bersama dengan Abul Haisam, yaitu seorang kepala perampok, seorang kepala penjahat. Ketika di dalam penjara tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal yang badannya penuh luka akibat pukulan cambuk tersebut, Imam Ahmad menangis. Imam Ahmad bin Hanbal mengeluh kesakitan. Lalu temannya yang dalam satu penjara, yaitu Abul Haisam, mengatakan, wahai Imam Ahmad, kenapa Anda lemah? Kenapa Anda merasa putus asa? Kenapa Anda begitu lemah hari ini? Padahal Anda membela kebenaran, Anda membela Al-Quran, Anda membela agama Allah.
Lalu Abul Haisam berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, lihat, perhatikan saya." Kata Abul Haisam, "Perhatikan saya. Saya dihukum karena mencuri, saya dihukum karena merampok, saya dihukum karena melakukan kejahatan, saya dipukul, saya dicambuk, saya ditendang. Tapi saya kuat, saya tetap tegar, tetap kuat, tidak putus asa. Padahal saya berjuang dalam kejahatan, saya berjuang dalam keburukan. Masa Anda yang berjuang dalam kebenaran harus lemah, harus merasa kecil? Jangan, wahai Imam Ahmad. Anda harus tetap kuat, tetap tegar." Mendengar nasihat dari Abul Haisam itu, Imam Ahmad merasa bagaikan tersambar petir. Lalu dia bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk." Akhirnya, untuk kedua kalinya Imam Ahmad bin Hambal disidang. Ketika dia sedang disidang, di luar istana ratusan ribu orang berdemo. Ratusan ribu orang siap menanti fatwanya Imam Ahmad bin Hambal. Seandainya pada waktu itu Imam Ahmad bin Hambal mengeluarkan fatwa lawan khalifah, lawan Al-Mu'tasim, maka seketika itu Al-Mu'tasim bisa tamat riwayatnya. Tapi begitulah ahli sunnah wal jamaah, tidak memerintahkan untuk memberontak kepada penguasa. Karena tekanan massa yang luar biasa, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan oleh Khalifah Al-Mu'tasim, tetapi dikenakan tahanan rumah. Kemudian Al-Mu'tasim wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Al-Wasik. Dan Khalifah Al-Wasik memperketat kembali hukuman terhadap Imam Ahmad, yaitu dikenakan hukuman tahanan rumah. Selama menjalani tahanan rumah, Imam Ahmad bin Hambal dilarang menulis, Imam Ahmad bin Hambal dilarang berceramah, Imam Ahmad bin Hambal dilarang sholat berjamaah di masjid, Imam Ahmad bin Hambal dilarang sholat Jum'ah di masjid. Sampai akhirnya Khalifah Al-Wasik itu wafat, lalu digantikan oleh Khalifah Al-Mutawakkil 'alallah. Nah, Khalifah Al-Mutawakkil itu sangat bersimpati dengan perjuangan Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bin Hambal akhirnya dibebaskan dari tahanan rumah. Nama baiknya dipulihkan kembali, kedudukannya dikembalikan kepada tempat yang terhormat, sehingga akhirnya Imam Ahmad bin Hambal keluar sebagai pemenangnya. Buah dari apa? Yaitu buah dari kesabaran dalam memperjuangkan agama Allah, yaitu mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Beliau berhasil mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah yang pada waktu itu menghadapi tantangan, menghadapi permusuhan dari penguasa yang menganut paham Mu'tazilah. Kesimpulannya adalah bahwa ambillah ilmu, ambillah ucapan dari siapa saja, sekalipun ucapan itu dari seorang perampok. Jika memang ucapan itu benar, maka ambillah, maka ambillah perkataan tersebut kalau memang baik, karena sesungguhnya kebaikan itu datang dari mana saja. Pada hakikatnya kebenaran itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja melalui berbagai cara. Di antaranya adalah melalui seorang kepala perampok yang kemudian
ucapan semangat dari kepala perampok itu memberikan stimulus, memberikan tenaga yang baru kepada Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad akhirnya kuat, tegar, berani menghadapi gangguan dari para penguasa Bani Abbasiyah yang pada waktu itu menganut paham Mu'tazilah. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.